Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandung Refriansyah dari Prodi Informatika kelas B dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang perkembangan teknologi dalam bidang olahraga. Dengan topik pembahasan yang pertama, pengertian teknologi, yang kedua, penerapan teknologi olahraga, yang ketiga, contoh penerapan teknologi olahraga, dan yang keempat, dampak positif dan negatif teknologi dalam bidang olahraga. Oke, langsung yang pertama, pengertian teknologi. Apa itu teknologi? Menurut ahli Englin, mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan cara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah. Ahli lain yaitu Kass dan Rosenzweig menyatakan teknologi is the art of utilizing scientific knowledge. Namun secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda, yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Oke, yang kedua, penerapan teknologi olahraga. Teknologi olahraga telah digunakan selama bertahun-tahun dan memainkan peran penting dalam olahraga elit atau profesional, yaitu teknologi pakan renang yang mampu meningkatkan bentuk hidrodinamik tubuh perenang. Selain itu, ada juga teknologi Hawkeye yang digunakan untuk menganalisa setiap kejadian di lapangan pertandingan dan turut membantu wasit mengambil keputusan. Oke, yang ketiga, contoh penerapan teknologi olahraga. Ada beberapa contoh penerapan teknologi olahraga. Yang pertama, asisten wasit video atau biasa kita sebut VAR. Yang kedua, Hawkeye. Yang ketiga, teknologi garis gawang. Yang keempat, teknologi realistis virtual atau biasa disebut dengan VR, dan realistis tambahan atau AR. Dan yang kelima, pencatatan waktu. Berikut sudah saya kasih contoh penerapan teknologi dalam bidang olahraga. Video Assistant Referee atau VAR. Guys, Video Assistant Referee merupakan video yang berfungsi mengawasi jalannya pertandingan dengan menggunakan ruang kendali yang terhubung dengan kamera pengawas di stadion. VAR ini dapat membantu wasit mengevaluasi jalannya pertandingan jika ada pelanggaran, sehingga wasit dapat bertindak adil. VAR menggunakan ruang kendali yang terdiri atas 3 orang, antara lain kepala VAR, asisten kepala, dan operator yang bertugas mereplay video. Ruang kendali VAR disebut Video Operational Room. Nah, untuk menghubungkan antara wasit dengan tim VAR, mereka menggunakan HT dan earphone. Teknologi VAR ini memang cocok diterapkan di pertandingan sepak bola. Konon kabarnya teknologi VAR ini telah diterapkan di Piala FA di Inggris, bahkan telah diterapkan pada pertandingan non-sepak bola seperti pertandingan rugby, kriket, maupun National Football League atau NFL. Nah, teknologi VAR ini pertama kali diterapkan di Piala Dunia Rusia 2018 oleh FIFA. Electronic Performance and Tracking System. Electronic Performance and Tracking System atau EPTS merupakan sistem yang menggunakan alat khusus berupa tablet yang berfungsi untuk mendeteksi dan merekam pertandingan atau aktivitas pemain. EPTS ini dapat melacak statistik selama pertandingan berlangsung, bahkan merekam segala aktivitas pemain selama pertandingan. Pada dasarnya EPTS ini cocok digunakan oleh pelatih karena dengan alat ini pelatih dapat melihat aktivitas pemain dan memonitor pemain secara real time. Selain itu, alat ini memiliki jarak jelajah pemain, bahkan dapat digunakan untuk mengukur detak jantung pemain, kecepatan berlari, kondisi fisik, bahkan kadar gula dalam tubuh pemain. Kecanggihan teknologi EPTS sudah diterapkan sejak tahun 1996 oleh FIFA. Selain itu, EPTS juga pernah diterapkan untuk pertandingan rugby dan lomba lari. Goal Line Technology.
GLT adalah teknologi yang digunakan untuk menentukan bola gol dengan cara mengetahui kondisi bola apakah sudah melewati garis gawang atau tidak. GLT ini alat yang dibutuhkan oleh wasit untuk mengesahkan bola gol atau tidak, sehingga human error dapat dihindarkan. Mekanisme GLT bekerja dengan tangkapan kamera pengawas di berbagai sudut stadion yang diarahkan ke gawang. Cara kerjanya, jika bola telah melewati garis gawang akan tertangkap sensor yang kemudian dikirimkan ke wasit. Wasit akan menerima sinyal sah atau tidaknya gol dalam jangka waktu 1 detik setelah bola masuk ke gawang. Sinyal tersebut dikirimkan melalui jam tangan yang dipakai wasit. Mantul nih guys! Global Positioning System. Teknologi ini pasti sudah gak asing ya buat kamu yang punya smartphone. Namun secara lebih spesifik, inovasi penggunaan GPS juga diterapkan dalam olahraga kano dan dayung sejak Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016. Alat tersebut memudahkan juri mengetahui posisi kano dan perahu dayung secara pasti. Selain itu, GPS dapat dihubungkan dengan layar besar pada saat pertandingan berlangsung, sehingga penonton dapat mengetahui posisi tim kano dan perahu dayung favoritnya. Sejak GPS ini diuji coba, alat ini mendapat pujian dari para atlet kano dan perahu dayung karena mereka dapat mengetahui kecepatan tim lawan sehingga dapat melakukan evaluasi untuk perbaikan pertandingan selanjutnya. Sensor program skor otomatis. Saat ini atlet panahan dapat bermain dengan penuh sportivitas berkat aplikasi skor otomatis yang khusus dibuat untuk olahraga panahan. Program skor otomatis ini menggunakan papan skor elektronik yang sebelumnya menggunakan kertas. Cara kerja program skor otomatis ini menggunakan sensor sebagai alat untuk mendeteksi anak panah yang tertancap di papan target. Perihal keakuratan skor yang dihasilkan program ini tidak perlu dipertanyakan lagi, karena tingkat akurasinya dapat dideteksi pada jarak 0,2 mm antara jarak anak panah dengan papan target. Jika alat sensor sudah terdeteksi, maka skor akan langsung muncul di layar besar di arena pertandingan. Teknologi laser dan Radio Frequency Identification. Teknologi laser dan RFID merupakan kecanggihan teknologi yang dapat digunakan untuk menentukan skor di olahraga tembak. Dengan menggunakan teknologi laser, sistem skor di olahraga tembak menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Teknologi laser yang diterapkan di olahraga tembak ini terus dikembangkan sehingga mampu menghitung skor hingga ke satuan milimeter. Perhitungan tersebut membuat sistem skor di olahraga panahan menjadi lebih mudah, akurat, dan lebih cepat perhitungannya. Teknologi laser ini pernah diterapkan di Olimpiade Beijing di Tiongkok pada tahun 2008 dan Olimpiade Rio de Janeiro pada tahun 2016. Kamera Dolly. Sistem scoring dalam cabang olahraga angkat besi adalah fleksibilitas, kekuatan, kemampuan disiplin, penerapan teknis mental serta fisik, dan kemampuan atlet untuk berkonsentrasi. Cabang olahraga angkat besi ini termasuk cabang olahraga yang dinilai paling dramatis karena setiap momen dalam pertandingan angkat besi tidak boleh terlewatkan oleh juri. Nah, sistem kamera dolly ini memiliki kecanggihan berputar mengikuti gerakan atlet angkat besi, jadi setiap gerakan atlet angkat besi dapat terekam dengan jelas. Saat pertandingan angkat besi berlangsung, kamera dolly diletakkan di berbagai sisi arena pertandingan sehingga setiap momen dapat tertangkap dengan jelas oleh kamera. Kecanggihan teknologi kamera ini pernah diterapkan di Olimpiade Rio de Janeiro 3 tahun lalu. Elektrotimer olahraga renang. Alat elektrotimer ini merupakan alat yang digunakan untuk menghitung kecepatan atlet berenang. Alat ini dipasang di kedua sisi dinding kolam renang. Cara kerja alat ini cukup simpel, yaitu angka kecepatan berenang atlet akan terukur jika touchpad disentuh oleh atlet. Jika atlet tidak menyentuh touchpad, artinya atlet tidak berhasil mencapai ujung kolam renang. Alat elektrotimer ini memang sangat memudahkan untuk sistem skor di olahraga renang, sehingga alat ini telah banyak diterapkan di ajang renang, baik nasional maupun internasional. Alat elektrotimer ini pernah diterapkan di Pekan Olahraga Nasional di tahun 2016, juga diterapkan di pertandingan renang Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Instant Review Technology. Untuk menghindari adanya ketidakadilan, cabang olahraga bulu tangkis membuat alat canggih yang disebut dengan Instant Review Technology. Instant Review Technology merupakan alat untuk mereview momen pertandingan. Dengan alat ini dapat diketahui bola di pertandingan bulu tangkis masuk atau keluar lapangan.
Alat ini bertujuan untuk mereview kembali keputusan wasit seadil-adilnya. Dengan menggunakan Instant Review Technology, keputusan yang diambil wasit tidak perlu diragukan lagi, karena alat ini dijamin 100% akurat dan bisa diterima. Instant Review Technology pertama kali diterapkan di Indonesia Super Series Premier yang diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 16 Juni 2013 silam. Hawkeye Smart Replay Technology. Hawkeye Smart Replay Technology merupakan sistem komputer yang dapat digunakan untuk melacak bola dan menampilkan jalur gerakan bola secara visual. Teknologi ini dapat diterapkan di berbagai cabang olahraga seperti olahraga sepak bola, kriket, tenis, bulu tangkis, rugby, bola voli, dan hurling. Teknologi ini pertama kali diterapkan di cabang olahraga kriket di Inggris pada tahun 2001. Cara kerja Hawkeye Smart Replay Technology dinilai sangat akurat karena dapat melacak bola di berbagai sudut lapangan. Alat ini terus dikembangkan hingga memiliki tingkat akurasi dalam 3,6 mm dalam pengukurannya. Oke, di video sebelumnya sudah saya beri contoh tentang perkembangan atau penerapan teknologi dalam bidang olahraga. Selanjutnya, dampak positif dan negatif perkembangan teknologi dalam bidang olahraga. Dampak positif yang pertama, memudahkan mendapatkan gelar atau rekor. Yang kedua, tidak perlu menguras tenaga lebih untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya, dampak negatif yang dihasilkan dari perkembangan teknologi dalam bidang olahraga. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan sangat besar tentunya. Yang kedua, terlalu mudah hingga skill pemain kurang begitu digunakan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini adalah teknologi banyak berperan baik dalam bidang olahraga, namun kita tidak boleh ketergantungan atau bergantung pada teknologi. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.